Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Mari kita mulai ngaji kita dengan bacaan umum Quran. Mudah-mudahan majelis ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu as-salatu salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra wal mufassirin wa khususan ila muallif kitab at-tibyan fi adab hawalat al-Qur'an al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi asy-Syafi'i wa ila muassisi hadzal ma'had ya maksud ini jamilah wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. إلى والدينا ووالديكم. الفاتحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita lanjutkan ini sedikit lagi, kita akan memasuki al-bab-ul-thani. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun ikhtalafa al-ulama fi kitabatil Qur'an. Faslun utawi iki fasal ikhtalafa berbeda pendapat. Ikhtalafa berbeda pendapat sapa al-ulama para ulama. Ini kosong. Oh itu boleh sendenan. Ikhtalafa berbeda pendapat sapa al ulama para ulama fi kitabatil Qur'ani dalam hal menulis Al-Qur'an, menulis ayat-ayat Al-Qur'an. Menulis di mana? Fi ina'in dalam suatu wadah, fi ina'in dalam wadah. Wadah itu ya bentuknya bisa macam-macam, bisa termasuk ini maksudnya piring, gelas. Biasanya kan ada orang yang sakit, kemudian ada satu ijazah untuk pengobatan. Ayat Al-Qur'annya ditulis menggunakan minyak khusus. Jadi tidak sembarang tintanya itu ada tinta dari minyak khusus itu. Lalu setelah itu tsumma yusalu, kemudian dibilas atau dibasuh. Jadi tulisan ayat itu kemudian dibasuh dengan air. Lalu airnya itu wa yusqahu al-marid, diminumkan kepada orang yang sedang sakit. Wa yusqalan, diminumkan. Jadi air yang dalam wadah tadi itu diminumkan kepada orang sakit. Faqala al-Hasan, faqala maka berkata atau berpendapat sapa al-Hasanu Imam al-Hasan, wa Mujahidun dan Imam Mujahid, wa Abu Qallabah
dan Imam Abu Qallabah wal Auza'i dan Imam Al-Auza'i. Kata beliau-beliau, la ba'sa bih, tidak apa-apa. La ba'sa ora bahaya iku maujud bihi kelawan hal tersebut, jadi boleh dilakukan. Wa kariha dan tidak menyukai hu ing hal tersebut sapa An-Nakhai, Imam An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai. Jadi Quran itu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Itu termasuk syifa, bisa untuk obat. Nah, cara pengobatan dengan Al-Qur'an itu juga bermacam-macam. Ada yang dibacakan lalu ditiupkan ke yang sakit. Ada yang menggunakan media, umpama menulis ayat-ayat Al-Qur'an tadi itu, biasanya ada campuran di tinta itu. Ada menggunakan minyak za'faron namanya, ditulis terus dibilas pakai air, airnya kan tintanya kan sudah luntur ke air, tinta bekas tulisan ayat Al-Qur'an terus diminumkan, itu ada. Jadi bentuk Al-Qur'an sebagai obat itu bentuknya bermacam-macam. Tapi yang jelas Al-Qur'an itu adalah obat hatinya manusia dari kesyirikan. Ya kan? Jadi Al-Quran kan mengajarkan ketauhidan, maka dia menjadi obat agar manusia tidak berperilaku menyekutukan Allah. Jadi bentuk syifanya itu luas sekali. Ada yang bacaannya itu di dimasukkan dalam sesuatu, kemudian itu dibawa, itu juga ada. Qala Al-Qadhi Husain berpendapat, wal Baghawi dan Imam Al-Baghawi, wa ghairuhuma dan selain keduanya, min ashabina yang termasuk ulama mazhab Syafi'i. Ashabina itu ya termasuk ulama mazhab Syafi'i. Apa pendapatnya? Apa kata beliau-beliau? Walau kutiba, seandainya ditulis, seandainya ditulis opo Al-Qur'anu, Al-Qur'an, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an, alal halwa, pada sebuah manisan. Yes, pokoknya makanan lah, wa ghairiha dan selain manisan yang berbentuk makanan, minal at'imah, rupane minal at'imati, termasuk makanan. Fala ba'sa maka tidak ada larangan, tidak ada bahaya iku maujud bi akliha kelawan memakan halwa atau memakan at'imah tersebut. Kalau bikin jajan lalu untuk ulang tahun ditulis ayat wassalamu, bikin sendiri untuk sampean sendiri, lalu mengambil ayat wassalamu alayya yauma wulidtu umpama ya, terus dimakan, itu boleh. Untuk obat juga boleh. Jadi ada ayat-ayat tertentu yang ditulis lalu dimakan. Qala Al-Qadhi, lanjutannya Al-Qadhi Husain ini berkata, walau kutiba, seandainya ditulis opo Al-Qur'an, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an, ala khosyabatin, pada sebuah kayu, ing atase sebuah kayu, kuriha, maka dimakruhkan opo ihra'uha, membakar kayu tersebut.
Ini lagi-lagi kembali ketika ada ayat-ayat Al-Quran yang nyata dalam bentuk tulisan yang kelihatan, lalu kemudian dibakar. Ini lagi-lagi kembali kepada motif. Jadi kalau sampai umpama ro'an, di sini bahasanya ro'an juga ya. Sudah banyak Quran atau mushaf itu yang sudah lama, yang protol-protol. Nah yang protol ini mau dibawa ke tukang jilid di fotokopian sudah tidak bisa disatukan. Balik-balik proto, balik-balik terserak karuan. Maka untuk tujuan ihtiraman, untuk memuliakan itu boleh dibakar. Tapi abu bekas bakaran mushafnya itu ini tetap harus dimuliakan. Jangan lalu kemudian sembarangan keinjak-injak, enggak. Jadi bisa mungkin carikan tempat yang jarang dilihat orang, mungkin di bawah pohon itu ditanam di situ. Nanti kan lama-lama hilang. Atau dihancurkan dulu sehingga bekas bakarannya itu tidak lagi wujud bentuk tulisan. Sampai kalau bakar sesuatu kertas ya, itu kan kalau tidak dihancurkan kan sebenarnya masih kelihatan itu tulisannya. Jadi dihancurkan. Itu niatnya untuk menghormati. Tapi kalau orang umpama gak ono gawe ini masuk musola, naudzubillah ini contoh ya, lo ambil Quran masih bagus Qurannya, moro-moro dibakar, niatnya untuk melecehkan, bentuknya sama-sama membakar tapi beda niat, ini sudah hukumnya berbeda. Beda ya dengan yang pertama tadi ya. Ini yang pernah dilakukan, contoh beda niat ini itu seperti yang dilakukan oleh Khalifah Utsman ibnu Affan. Jadi sahabat Utsman bin Affan itu pernah membakar salinan mushaf yang ditulis oleh banyak orang, tapi di situ dikhawatirkan terjadi percampuran dan tidak jelas mana yang ayat Quran, mana yang itu hanya penjelasan. Itulah kemudian beliau menstandarisasi tulisan Rosem Utsmani. Maka setelah standarisasi itu jadi, didampingi oleh qori pendamping ke masing-masing kota besar Islam ketika itu, kemudian mushaf-mushaf yang ada itu semuanya dimusnahkan. Untuk apa? Untuk menghormati sekaligus menjaga kemurnian Al-Quran. Jadi sudah beda niat. Paham ya? Kalau tadi itu nulis, umpama sampai nulis di kertas, lalu kemudian dimasukkan ke dalam air, lalu airnya diminum. Nah, kertasnya ini ada tulisannya mushaf ini, tulisan Al-Quran ini jangan sembarangan, tetap harus dihormati. Saya masih ingat dulu tuh pernah baca kajian tafsir aktualnya Kiai Musta'in Syafi'i ketika membahas surah Basmalah, lama sekali itu di koran Harian Bangsa. Saya waktu itu masih di Pondok MD. Tahun udah lama tahunnya ya. 21 tahun yang lalu. Saya kan sudah lahir 21 tahun yang lalu. Tahun 1999. Jadi beliau itu menceritakan, saya agak lupa kisahnya, tapi seingat saya begini, ini sudah lama, berarti sudah 20 tahun yang lalu lah gitu saya baca. Masih ingat sedikit-sedikit. Jadi ada seseorang itu yang diangkat oleh Allah menjadi wali Allah. Wali itu apa? Kekasih Allah ya. Jalur kewalian itu bermacam-macam. Ada yang orang itu tiba-tiba diangkat jadi wali, tapi orangnya itu tidak sadar kalau dirinya wali, tapi orang lain tahu kalau dia wali. Terkenal, mau begitu. Ada orang tuh yang memang dia tahu kewalian. Nah, ada yang wali itu jalur langsung pemberian, ada yang jalur ilmu. Jalur ilmu itu saking alimnya, ilmunya mendalam, ar-rasikh fil ilmi, lalu khosyahnya muncul. Khosyah itu rasa takut pada Allah, sehingga dia diangkat derajatnya menjadi wali. Lah ada orang, saya lupa namanya, lali, harus dicek lagi, dibuka-buka lagi. Itu suatu ketika dia sedang berjalan-jalan, tiba-tiba melihat ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim itu terserak di dekat tempat sampah.
Lalu dia melihat, bismillah, diambillah oleh dia karena memuliakan tulisan ini, apalagi di sini ada asma Allah dan nama Allah, bismillah. Sampai rumah tulisan itu dibersihkan, disemproti minyak wangi, pokoknya dimuliakan lah. Ditaruh di tempat yang layak. Tiba-tiba pada suatu malam ketika dia tidur, dia bermimpi mendengar suara bahwa engkau aku angkat sebagai kekasihku karena engkau telah memuliakan nama Tuhan. Dia diangkat jadi waliullah hanya gara-gara, jadi ya bukan hanya ini, jangan ngeremehkan. Jadi penghormatan terhadap kitab suci itu harus kita lakukan. Jangan ikut-ikut yang dulu kan pernah kita bahas ya, tidak tahu di bab apa, tidak tahu sampean sudah ngaji di sini atau belum dulu. Pernah di ngaji pagi ini kita bahas dulu di pondok-pondok pesantren, bukan pesantren yang seperti di kita. Saya tidak nyebut pesantrennya ya. Itu ada yang memperlakukan mushaf itu biasa-biasa saja. Jadi habis ngaji begitu, iqomah, wayai sholat jamaah, Qurannya taruh di bawah. Lah kita yang tidak biasa melihat mushaf di bawah itu rasanya hati itu kan gak enak. Nah kalau kita ini habis ngaji, mushafnya didekatkan di dada. Ini satu ikhtiar agar apa yang tertulis dalam mushaf itu betul-betul merasuk ke dalam jiwa kita. Bal huwa ayatum bayyinat fi suduril ladzina utul ilm. Ya kan? Terus ditaruh di tempat yang lebih tinggi. Kita tuh kalau meletakkan Quran, bahkan Mbah Hashim itu juga sudah nulis di kitab beliau Adabul Alim wal Muta'allim. Sampai kalau nyusun kitab seorang pelajar itu, umpama kalau nyusun kitab itu kan di lemari itu kan, atau di rak itu yang bagus kan gini, miring gini loh. Tapi kalau seandainya meletakkannya begini, ini beliau itu memberi etika. Ini ada urutannya. Yang paling atas tuh Quran, lalu bawahnya itu terkait ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu tauhid sampai ke bawah. Jadi jangan sampai mushafnya di bawah, atas sendiri komik. Nah ini kan wali, itu salah satu bentuk penghormatan. Itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Memang kalau niatnya tidak melecehkan Al-Quran, naruh bawah itu ya sudah, ini kan mushaf taruh bawah. Kalau niatnya tidak meremehkan dan bukan melecehkan Al-Quran, tidak apa-apa, tapi ini soal etika. Saya masih ingat dulu guru saya tuh kalau menjelaskan tuh membuat satu tamfil. Tamfil itu perumpamaan. Quran itu kan surat cinta dari Allah untuk hambanya. Rek, awakmu nek pengin selamat dunia sampai akhirat. Iki lho panduannya. Ini kan surat khusus ini, yang tidak diberikan kepada umat selain umatnya Rasulullah. Ya kan? Kalau kita menganggap ini surat cinta yang spesial dari seorang kekasih, maka kita pasti akan memperlakukan dengan luar biasa. Umpama loh ya, ini jangan ditiru. Saya bukan memberi tuntunan, hanya memberi contoh. Umpama ada seseorang, Bu sampean ya atau siapa ya, punya rasa suka, rasa cinta, atau perempuan itu masalahnya rasa bagi perempuan tuh levelnya tuh banyak sekali ya. Mulai dari level hanya sekedar simpati, lalu ada yang offend, lalu ada yang tingkatan atas lagi, sampai pada yang paling tinggi itu sudah pemuja rahasia. Pokoknya apapun yang dilakukan, umpama loh ya, apa benar apa enggak wallahu a'lam. Saya sendiri tidak pernah jadi perempuan, saya hanya jadi pengamat. Perempuan itu unik memang. Saya masih ingat di pengantarnya bukunya Prof. Quraisy Shihab, Pak Quraisy itu, Profesor Quraisy Shihab, pakar tafsir itu nulis satu buku tebel, judulnya Perempuan. Kamu sudah baca itu? Baca itu, bagus itu. Pengantarnya itu singkat sekali. Bagi laki-laki gampang mencintai 1000 wanita, tapi untuk memahami satu orang wanita itu tidak gampang. Apalagi memahami 1000 sih jangan. Yes. Nah, jangankan orang lain, sampean sendiri lo kadang-kadang bingung dengan diri sampean.
Apalagi kalau PMS begitu ya. Tahu PMS ya? Premenstruasi syndrome. Yo kadang-kadang kayak sumpah kayak gak pengen lapo-lapo pengen tuh bakso sing pedes. Tapi kata metu gak oleh dinone dino Sabtu, cuma dari Jumat ngarep kan lek titip itu umpama. Ya umpama itu. Saya ceritakan, ini mau cerita apa sih kok untuk ini? Saya mau cerita apa tadi itu? Hah? Surat saya. Umpama, nah ini enggak kaitannya dengan itu. Umpama, sampean tiba-tiba nemu tulisan atau nemu barang atau ada tulisan khusus yang diberikan kepada sampean dari orang yang sampean itu punya sesuatu rasa yang berbeda dengan kebanyakan orang yang lain. Oh, itu akan sampean simpen itu. Dapat pulpen saja umpama. Ini pulpen sampean kemarin ketinggalan di kelas. Umpama, tapi di sini kan enggak sekelas kan. Umpama ketinggalan di mana begitu. Gak wis buat sampean aja. Ini gak dipakai pulpen disimpan. Kalau malam mau tidur itu dijajari isuk tangis bukan ini pulpen umpama loh ya. Ini tidak untuk dicontoh dan dipraktekkan, bukan. Ini hanya cerita. Jadi logika dan analoginya itu hanya begini. Lawang sesuatu yang dari makhluk saja, yang makhluk itu menurut Anda spesial, itu saja barang atau sesuatu itu akan sampai jaga luar biasa. Ini Quran ini, itu surat cinta dari Allah. Masa kita mau sembarangan? Ya atau zaman sekarang pas liburan lah. Liburan, lalu kemudian karena kenal, sekarang kan dunia ini kan tidak ada sekat. Di medsos jadi teman, lalu lihat statusnya di mana? WA story. Karena statusnya ini luar biasa, kadang sampai di screenshot barang seret, mama di screenshot. Suatu ketika tiba-tiba HP-nya nge-flash, hang. Kebetulan foto ini tidak disinkronkan dengan cloud, tidak disinkronkan dengan Google dan seterusnya. Marono pakai HP lagi, setelah di reset, itu yang dicari biasanya pertama ini tak screenshot dulu kok hilang umpama begitu. Itu baru dari makhluk. Dolar itu kok Gusti Allah, tekok pangeran, tekok yang maha segala-galanya. Kok kita tidak perlakukan istimewa, ini yang kebanggaan kitanya, gitu loh. Paham? Ini contoh loh, kalau ada kesamaan kejadian atau peristiwa ini hanya faktor kebetulan dan ini hanya fiktif belaka. Ya, kan usia-usia sampai ini usia-usia yang luar biasa. Sampai kalau sukses melewati usia kalian, itu nanti sampean tidak mengalami apa istilahnya. Kan ada orang itu di usia kalian ini usia menanam. Kalau sampean tidak serius di usia ini, nanti itu akan mengalami kan masa-masa pencarian. Ada usia itu yang masih belum matang, masih belum bisa kuat sampean ini. Kadang kalau landasannya tidak kuat, ini goyah. Itu yang banyak orang gagal ketika melewati itu. Tapi saya yakin kalian tidak lah. Karena kalian sudah mengisi masa-masa emas termasuk usia-usia kalian ini dengan hal-hal yang positif termasuk dalam rangka ngaji, menghafal Al-Quran dan seterusnya. Jadi sampean jangan melihat arah-arah yang tidak mondok, yang di rumah enak ya bisa pakai HP 24 jam, bisa bebas ngapain aja. Terus nek bebas ngapain aja terus kate lapo. Mosok yo urip mek kancanan karo HP ya kan yo ndak. Mosok yo HP itu boleh mati, nanti kalau saya dikubur tolong HP saya ini saya bawa. Emang bisa calling-callingan. Enggak usah di-calling, malaikat mungkar nakir datang sendiri itu. Iya. Jadi begitu, itu terkait dengan tadi itu ya, motif membakar mushaf atau Al-Quran. Itu ya hukum nanti akan tergantung pada motif seseorang. Ada Quran yang jatuh, sama sudah tahu. Kalau niatnya begini, sebab tahu Quran di Nisor tidak boleh dosa. Nauzubillah. Segera ambil. Segera. Kalau umumnya jangan remehkan. Jadi jangan meremehkan.
Siapa tahu derajat kewalian sampean itu karena melakukan hal-hal yang kelihatannya remeh, tapi di sisi Allah ternyata bernilai tinggi kayak tadi itu. Paham ya? Contoh lain. Ini kan di logonya sebelah, ini kan pakai jas almamater ya. Itu kan walaupun tidak pakai jelas, ada burdilan ayat yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Sama nak nyuci almamater. Dalam rangka ini potongan ayat. Kan sebenarnya kan gini hukumnya, Rek. Bagaimana hukumnya kalau ayat itu diletakkan di sebuah kayak gitu ya, di logo itu? Boleh nggak taruh di bawah dan seterusnya? Jadi ada yang mengatakan begini, dia ini yang dihukum itu memang adalah logonya dan itu kan diambil potongan, apalagi tidak utuh. Maka umpama jas almamater geletaan di bawah, maka yang dihukum itu jasnya secara umum. Sama kayak gini, ada orang, tapi sebisa mungkin ya, umpama tidak ada pilihan lain, taruh di bawah. Tapi kalau sebisa mungkin, karena ini ada logonya ini, maka saya cenderkan di tempat yang tinggi. Nyuci ya ngono, umpama nyuci dan cepat-cepat marekno yang sini, jangan lama-lama di cucian, apalagi di kamar mandi, umpama begitu. Dalam rangka ikhtiroman. Tapi umpama kalau sampai nyuci ya sudah memang dihukumi jasnya. Tapi nek iso ya jangan. Karena itu ada tulisannya kan ya fa'illahu alladziina aamanu minkum. Loh, mosok gak rurek kayak delok selama ini. Tahu kan? Tahu. Ya sudah. Sudah hafal makna lambangnya itu. Itu contoh. Jadi tetap sebagai penghormatan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun utawi ki fasal madhhabuna. Madhabuna utawi madhab kami dalam madhab Syafi'i. Annahu sak temene kelakuan yukrahu dimakruhkan, yukrahu dihukumi makruh atau dimakruhkan apa naqsyul haitan, mengukir tembok, wasyabi dan pakaian, bil Qur'ani dengan ayat Al-Qur'an, wa bi asma'illah dan dengan nama-nama Allah Ta'ala. Tapi ada pendapat lain, qala Atha, Imam Atha berpendapat la ba'sa. La ba'sa tidak apa-apa. Orang bahaya iku maujud bi kitabatil Qur'an dengan menuliskan Al-Qur'an fi qiblatil masjidi pada kiblatnya sebuah masjid. Jadi mau ada tembok, lalu di atas tembok itu kalau di arah kiblat itu tidak ada masalah nulis ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi sekarang prakteknya tidak hanya di arah kiblat, biasanya di masjid itu keliling sudah ada ayat Al-Qur'an. Ya biasalah, ini pendapat ini kan ada yang mengatakan makruh, ada yang boleh. Intinya itu sesungguhnya niatnya itu sama-sama memuliakan Al-Qur'an. Sepanjang ditulis lalu kemudian ini tetap dihormati dan lain sebagainya, tidak ada niat untuk merendahkan, melecehkan, ya boleh gitu loh. Cuman ini kan oleh Imam Nawawi dipaparkan pendapat-pendapatnya, siapa yang berpendapat begini kan begitu. Wa amma kitabatul hurufi, adapun utawi menulis huruf minal Qur'ani dari Al-Qur'an. Faqala maka berpendapat sapa Malikun Imam Malik, la ba'sa bih, tidak apa-apa. Idza kana, jika terdapat fi qasbatin pada tabung atau pipa. Jadi tulisan itu kemudian dimasukkan ke dalam pipa. Au jildin, atau kulit,
wa khuriza alaihi, dan dibungkus, dijaga alaihi terhadapnya, itu terhadap Al-Quran atau tulisan-tulisan huruf-huruf Al-Quran. Jadi intinya tadi itu, intinya tuh semuanya ulama ini pendapatnya itu dasarnya adalah memuliakan Al-Quran. Wa qala ba'du ashabina, wa qala, dan berpendapat sapa ba'du ashabina, sebagian ulama dari mazhab Syafi'i, idza kataba, apabila menulis sapa seseorang. Jadi kalau ada orang yang menulis, fil hirzi, dalam sebuah hirz, apa ya, kayak tulisan gawe itu kan, gawe jimat apa itu loh, Qur'anan ing Al-Qur'an, Qur'anan ing Qur'an, ma'a ghairihi, dicampur dengan yang lain. Kan biasanya tulisan untuk jimat itu nulis ayat terus ada campuran yang lain. Maka kata sebagian ashab Asy-Syafi'i, falaisa biharamin, maka tidak ada keharaman, artinya itu boleh-boleh saja. Walakinnal aula, kan tetapi yang lebih utama, iku tarkuhu, meninggalkannya, tidak menulis ayat-ayat Al-Qur'an. Dikaunihi, karena ononi hirzun, karena hirz tadi jimat itu keadaannya itu adalah yuhmalu dibawa, kan dia dibawa terus biasanya, fi halil hadathi, dalam kondisi berhadath. Jadi ini kekhawatirannya. Wa idza kutiba, dan apabila ditulis ayat-ayat Al-Qur'an, ini termasuk di jimat dimanapun, pokoknya tertulis ayat Al-Qur'an, maka yusonu, maka dijaga. Intinya pesannya di sini. Bima, berdasarkan pendapat qalahu al-Imamu Malikun rahimahullah, berdasarkan apa yang atau pendapatnya Imam Malik, berdasarkan dengan apa yang telah disampaikan oleh Imam Malik. Wa bihadza, dan kelawan hal ini, jadi berdasarkan hal ini, namanya Imam Malik ini, yang penting itu lah ditulisi ayat Quran, ojo sampai gak dijaga. Jadi dijaga dari banyak hal. Wa bihadza afta berfatwa sapa asy-Syaikh Abu Amr ibnu As-Salahi rahimahullah, yaitu Syekh Abu Amr bin As-Salah, itu berfatwa berdasarkan pendapatnya Imam Malik. Jadi memang Quran itu lengkap. Kalau ditulis dengan tulisan yang bagus, ada orang yang punya keahlian, oleh Allah diberi kelebihan tangannya, tulisannya bagus, lalu belajar khot, lalu bisa bermacam-macam, ada pakai naskhi, diwani, apalagi banyak, itu ada macamnya, harsi dan seterusnya. Itu kan bisa dibuat hiasan dinding, kaligrafi, kan begitu ya.
Nanti nulisnya medianya bisa di kanvas, bisa di kertas biasa, bisa di kayu, bisa diukir di kayu. Nah, itu boleh. Yang penting tetap dihormati. Intinya gini, Rek. Dulu pernah ada kritikan. Mungkin kalian pernah lihat di Pigora besar itu Quran yang ditulis lengkap 30 juz. Tulisannya kecil-kecil, Pigoranya besar gitu. Mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Apakah boleh menempel? Boleh. Boleh. Cuman jangan sampai ayat-ayat Al-Quran itu baik utuh mulai Fatihah sampai An-Nas ataupun potongan ayat itu ditempel saja tapi tidak pernah dibaca dan tidak diamalkan. Ini yang jangan sampai. Mushaf boleh, punya mushaf banyak bermacam-macam tuh boleh, koleksi mushaf, tapi ingat jangan hanya sekedar koleksi, kan begitu. Nah, ini yang terjadi di umat Islam secara umum, bukan santri-santri seblak loh ya. Sama lihat orang-orang di rumah itu, mushaf itu beli yang mahal, 200.000 dia keluarkan. Bahkan ada yang mushaf itu ada kotaknya lux, ya kan? Kotaknya itu bagus. Setelah itu taruh mana? Disimpan. Quran itu bukan untuk disimpan, namanya saja Quran. Quran itu qara'a yaqra'u Qur'anan, ya harus dibaca. Mari dibaca, ya tentunya lanjutannya dilaksanakan, diaplikasikan isi kandungan. Jadi jangan sanggup, itu ngantuknya sudah tidak karu-karuan. Iya, enggak ngantuk apa tidur? Enggak ngantuk, tidur. Ya memang ngaji kita ini pagi sih masalahnya. Pagi itu kan, saya mohon maaf kalau mengganggu jam tidur kalian. Kalau saya pas kosong itu saya ngaji ini merek biro semuliane balik menang. Kalau sing kemulan bareng. Masa di sebelah kemulan bareng kan. Ada yang mau tidur terang-terangan tuh agak sungkan. Niatnya tidur tapi juga Quran dhisik. Bahaya keturun ini ngono ya ono. Modusnya semacam-macam ya. Tapi yang memang tertidur tidak sengaja juga ada. Jadi ngaji terus keturun ya ono. Tapi yang bahaya yang tadi itu niatan yang turu, tapi Quran itu hanya dipakai untuk kamuflase. Kayak ngaji. Begitu dibangunin sama pengurus, saya ngaji. Iya kak, tertidur tadi malam. Terus ngaji sampai terus sampai jam 12 umpaman. Terus cerita apa Imam? Nah, kembali ke tadi ya. Jadi boleh, tapi jangan sampai dilupakan. Lah banyak orang-orang sekarang di kota-kota itu ya di situ disimpan. Termasuk ini deh. Kalau ada yang meninggal mengenang 1 tahun wafatnya orang tua kami, eyang, terus disebutkan anaknya, cucunya, itu kan kalau orang kaya di kota-kota itu pesan buku Yasin dan Tahlil atau Majmu' itu yang lux, yang bagus, kasih foto depannya, covernya bagus, itu mahal. Satu itu harganya berapa puluh ribu. Pertama niatnya untuk gengsi. Kadang buku-buku gitu itu nanti numpuk di rumah orang-orang itu. Buku Yasin numpuk di pojokan kalau rumahnya ada musolanya. Kalau enggak itu numpuk, pokoknya numpuk. Blewet tuh begitu. Qurannya juga begitu. Nanti baru dicek lagi kalau menjelang Ramadan. Ngaji 3 dino dekek mana? Itu banyak yang begitu. Nah, ini menjadi satu evaluasi buat kita umat Islam. Jadi Quran itu tidak hanya dipajang tapi harus dibaca. Terus Rek, yang paling penting, ini ada yang tulisannya bagus ini, khotob. Ada ya? Masuk kamu Rek? Tulisan saya itu bagus kalau sudah di print. Kalau di print mas, kalau tidak di print jelek. Kalau nulis kaligrafi itu tetap harus paham maknanya. Karena kalau enggak, ini bahaya, bisa menyesatkan. Saya pernah menginap di satu rumah singgah, punyanya satu institusi. Institusinya Islam, di sebuah universitas itu punya penginapan, ya semacam hotel tapi kecil lah, ya disewakan. Begitu naik ke lantai 2, buka lift, langsung di depannya, karena ini institusinya Islam, universitas Islam ya.
ditulis di situ ada khot besar, tapi khotnya tidak tutup. Yang saya ingat waktu itu ayatnya surah Al-An'am itu. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Harusnya itu dilanjutkan sampai lillah. Karena lillah itu khobarnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil alamin. Nah khotnya itu enggak, itu mek sampai tutup Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Mandek kalau tutukan. Nah kalau gitu kan maknanya jadi, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku. Terus apa? Kalau tutukan nih, ini hak ini. Sampai saya tuh penasaran. Begitu saya keluar lift langsung melihat kaligrafi itu. Kaligrafi apa tidak jadi. Cuman yang nulis tidak paham. Sampai tak walik nih guru tembok baik keselak di tulisan walik. Tak buka lho. Oh no. Ya Allah, itu kan ngono kan tidak pas itu. Itu dalam tulisan tetap berlaku. Jadi tulisan itu harus sempurna sampai orang paham. Itu kalau nggak tutup itu. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku. Terus mari sesungguhnya itu lapo, uripmu itu lapo kan itu. Ya Allah, itu kan nggak jelas itu. Ya gara-gara orangnya. Jangan nyalakan ayatnya, itu karena penggunaannya tidak tepat. Sampai disuruh baca ayat Quran. Acara apa? Pernikahan. Tiba-tiba makro yang dibaca kullu nafsin dha'iqatul maut. Orang loh, ya apa sih? Bukan salah ayatnya, tapi sampai salah menempatkan. Jadi harus konteksnya pas. Sampai mau Quran yang mana wakofnya butuh pas. Kalau ayatnya masih, memang wakof di akhir ayat itu boleh, tapi kalau itu belum selesai urusannya, maka jangan al-qat'u, jangan mengakhiri bacaan. Baca surat Al-Ma'un sampai pada ayat fawailul lil musallin, diceluk koncone. Ayo nggak berangkat, oh iya, sadaqallahul azim. Yo ojo. Kalau itu maknanya bisa berubah. Lanjutkan alladzina hum an sholatihim sahun. Sampai sini ada pertanyaan? Saya persilakan. Monggo. Nggih, monggo. Saya rada banter. Mau bertanya, kalau misalkan kita melihat banyak orang yang ketika membaca Al-Quran terus Al-Qurannya ditaruh di bawah cuma beralaskan sajadah, terus kita menyikapinya bagaimana? Sampean berada di komunitas itu. Sampean punya kekuatan, kemampuan untuk merubah enggak? Artinya begini, sampean jadi gurunya apa enggak? Jadi gini, kalau sampean yang datang ke situ, sampean sebagai junior, sementara yang ngaji itu orang yang sudah senior-senior, sampean mau mengingatkan iwu pakiwu, maka caranya ingatkannya pelan-pelan. Bisa dengan cerita. Tapi kalau sampean sebagai guru, ngajari orang-orang itu, sampean kalau jadi guru kan punya power. Maka jelaskan secara langsung, nun sewu nggih, Qur'annya disalap atau ditaruh di tempat yang lebih tinggi sebagai penghormatan. Loh ini kan cuma tulisannya gini. Loh nggih, tapi kan tulisannya itu adalah tulisan Quran. Tetap harus kita hormati. Tapi kalau sampean tidak mampu, sampean masuk ke sebuah lembaga besar, pesantren. Ya kan? Sampean delok, waduh kok gini. Maka yang sampean ingatkan tuh ya yang memungkinkan bagi sampean. Monggo ono sing sampean wani ingatkan. Sampean gak wani, wis dongakno ae. Ya Allah, kula ngeten jane mboten srep. Tapi badhe ngelingaken ya napa ya Allah kula ajri umpama sampean takut begitu ya. Itu wadzalika aful iman. Kan hadisnya kan man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu bi yadihi. Wa man lam yastati' fa bi lisanihi. Tapi kalau tidak mampu fa bi qalbihi. Akhirnya dengan doa. Artinya kita tidak rela melihat sesuatu yang begitu itu. Sama kayak begini, ada kemungkaran. Itu sebenarnya kan terkait bukan kemungkaran ya, terkait dengan etika. Sebenarnya lebih enak mengingatkannya. Cuman saiki itu ya apa carane mengingatkan orang agar orang tidak tersinggung. Jadi ada caranya. Tadi. Tapi kalau kemungkaran umpama sampean punya kekuatan, maka berani mengambil resiko. Sampean jadi ketua RT, jadi kepala desa, bikin aturan. Kan begitu. Ya.
Tapi kalau tidak punya kekuatan, tapi orang-orang tertentu sampaikan dakwah itu dengan lisan. Tapi kalau tidak mampu, dengan hati lah didoakan. Yang penting hati kita itu merasa ya tidak serak gitu loh dengan kemungkaran, dengan tadi mushaf yang ada di bawah tadi. Kalau ada memungkinkan sampai bisa memindah, maka saya letakkan di atas. Itu contoh konkret. Orang akan melihat, oh berarti Quran itu harus dihormati. Kok mereka cek ngotot aja, itu bukan wilayah sampean, yang penting sampean sudah mengingatkan. Kok apa-apa kok Mbak Quran diisor lah, apa kok gopo ae. Yang penting sampean wis ngiling. No, gitu loh. Paham ya? Jadi harus dilihat posisi sampean dulu. Ada tanggapan? Ada tanggapan? Enggak. Yang lain? Monggo. Tanya. Berikut semisal kita kan menulisnya itu wonten bismillah ayat Qur'annya, tapi kita menulisnya itu di lantai yang tidak ada alasnya bukunya tadi. Bismillah itu adalah bagian dari ayat Al-Quran, kan gitu. Bagaimana kalau kita ini kan biasa kadang belajar, kadang nulis, itu sambil rebahan, sambil glosor gitu ya, nulis. Jadi gini, umpama kalau kita bicara tataran ideal, memang harus hormati. Jangankan bismillah, ilmu itu harus kita hormati, termasuk adab etika ilmu. Seorang pelajar etikanya terhadap ilmu termasuk terhadap buku, itu harus kita hormati. Tapi seandainya dalam kondisi tertentu kayak tadi ya, saya sambil mengkurang, yang penting itu masih dalam sesuatu yang wajar, bukan untuk meremehkan. Sampai nulis, sampai kan posisinya gini, nulis kan di depannya ini, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu kemudian setelah nulis lalu kemudian diinjak dengan sengaja, ini tidak boleh, jelas dosa. Tapi kalau masih itu batas yang wajar, bismillah lalu nulis, sampai nggak nemukan meja karena meja sudah penuh semua, sudah dipakai, tinggal sampai dewe nyari meja tidak ada sehingga alas yang dipakai. Kalau nulis sambil tataki tangan kan tidak enak, ini kan tembus-tembus yang gitu, maka itu masih dalam batas kewajaran. Misal itu kayak pelajaran Quran, kayak ada pelajaran itu kita nulisnya contoh ayat Al-Quran atau bagaimana? Lah ya, pokoknya ukurannya pertama, motifnya jangan sampai motif untuk meremehkan dan melecehkan. Tapi kalau dalam kondisi yang tidak memungkinkan, selama masih ada ikhtiar yang bisa dilakukan untuk menghormati tulisan-tulisan Al-Quran, maka lakukan. Yombong golek lemek buku sing rodok kandel titik kan sudah naik sedikit itu. Umpama ada buku ekonomi, sampean sedang nulis ayat-ayat Al-Quran ketika bahas tajwid atau bahas ilmu Quran gitu kan, maka yang penting kasih tatakan yang lebih tinggi, maka itu sudah bagian dari penghormatan. Kayak dulu di pondok itu biasa teman-teman deres itu ada yang bukan kopiah yang gini, kopiah yang tebel, yang bisa yang hitam atau kopiah putih yang kaku itu. Jadi sambil ngaji begini, kadang Quran tuh dibawa gini, tapi kadang itu karena mungkin dia capek atau apa, taruh di depannya ini kopiahnya, terus Qurannya taruh sini. Itu hanya naik segini. Bolehkah? Selama bukan niat meremehkan, tidak ada masalah. Itu masih dalam batas yang wajar. Beda dengan tidak ada usaha sama sekali, terus gak dilemeh apa-apa. Mari ngaji dari visor gini, baru sembojong gini, naudzubillah. Ini tidak boleh. Jadi pertama ukurannya tidak ada niat untuk meremehkan. Yang kedua, ada ikhtiar untuk bagaimana bentuk penghormatan sampean. Ada ikhtiar itu, bagian itu. Jadi harus ada ikhtiar. Kalau memang tidak memungkinkan kondisi darurat, itu sudah beda lagi. Jadi gitu. Umpama ada pilihan tempat yang lebih tinggi, ada dampar atau apa yang bisa sambil nulis di atas itu nganggur, maka itu bagian dari ikhtiar. Pakailah kayak dampar itu ya, itu untuk nulis. Itu ternyata bantal itu sekarang tidak harus empuk ya, itu terbang itu bisa jadi bantal. Insyaallah. Kalau nikmat yang namanya ngantuk itu sudah datang, maka terbang pun jadi bantal. Ya, sampai kok mengenaskan sekali.
Masih ngantuk? Enggak. Jadi pas ditanya endaknya itu pas ditanya masih ngantuk, enggak, nanti ngaji lagi ngantuk lagi. Ayo semangat. Mau wudhu dulu kan? Enggak. Tanggung ya, tinggal dikit. Mau wudhu dulu kan? Boten. Dan terus segera diakhiri mau. Ngajinya segera diakhiri. Ini kalau dilanjutkan satu fase enggak mungkin, enggak nutut ini. Ini sampai terlambat sekolah. Ada pertanyaan lain? Ada? Monggo, mumpung gratis loh. Siapa yang buat teh tadi enak? Sambil. Nah, saya tanya aja, jawaban saya sampai wedi. Ada pertanyaan? Kalau ada kita akhiri sesuai saran dan arahan dari lubuk hati yang paling dalam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin manfaat, mungkin barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khasatuk waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min alladhina astafaita min ibadika alladhina warithu kitabak wa sabaqu bil khairati bi idnik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nastawdi'uka ma qara'na wa ma hafidhna wa ma 'allamtana fardudhu ilayna inda hajatina ilayh birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an wa'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.